aja. Kita mau syuting nih. Iya nih. Dandan dulu kali ya. Oh iya. Biar rapi ya. Biar keren ya. Iya. Belum dipakai. Iya. Iya. Panas. Oh, mesti rapi-rapi dulu ya. Iya. Dandan dulu ya. Yuk. Lipstick penting supaya tambah pede. Tadi kan pakai masker. Iya. Oke. Yang nomor 1 harus rapi. Harus rapi. Kita pakai blazer. Ini lambang kita ya. Jangan lupa. Kita syuting di mana ya? Itu tuh lambangnya. Ya. Kita Syutingnya kita di kapel. Di atas. Nanti kita naik ke atas ya. oke. Itunya Mesti nah, ganti. iya nih lambang WK-nya kita. Oke. Nah, jadi ke atas. Kita ke Indonesia. Oke. Jaga distancing. Iya, iya. Sahabat Bang Yakob dan Koh Andre, dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Kongkow bareng Bang Yakob dan Koh Andre di edisi ke-7. Sebelum kita mulai acara ini malam ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernadette Ira Besyera, biasa dipanggil Ira saja cukup. Dan malam ini saya ditemani Romo kesayangan kita yang selalu disibukkan dengan urusan lintas agama, Romo Antonius Suyadi. Nah, Romo, tamu yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Romo, mari kita sambut. Selamat datang Ibu-Ibu BKRI Cabang Santo Yakobus di tempat kita ini. Bu Titi dan Ibu Nesya, wajah-wajahnya sudah sangat familiar buat saya sebenarnya. Tapi boleh nggak saya minta tolong Ibu memperkenalkan diri lagi supaya pemirsa di rumah juga bisa langsung mengenal Ibu. Kami persilakan. Saya Titi Ernawati sebagai Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Saya Nesya Tanujaya sebagai wakil dari Ketua 1. Oh, jadi Ibu Titi ini Ketua WKRI Cabang Santo Yakobus dan Ibu Nesya wakil ketuanya. Pas untuk berdua ini cocok. Cocok ya Romo ya. Ya. Saya mewakili teman-teman di paroki mengucapkan selamat datang kepada Ibu Titi dan Ibu Nesya, dan nanti kita akan berbincang-bincang sekilas tentang organisasi WKRI Cabang Santo Yakobus beserta karya-karyanya ya Bu. Sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, malam ini kita akan membahas tentang organisasi wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya Cabang Santo Yakobus beserta karya-karyanya. Barangkali sahabat-sahabat di rumah belum mengenal apakah itu organisasi WKRI ya Romo. Ya. Apalagi mungkin yang tidak aktif di gereja hanya mengenal ibu-ibu ini di paduan suara atau di tatip atau bahkan mungkin hanya di kantin. Nah, malam ini kita akan memberi banyak pertanyaan supaya kita semua mengenal Jangan WKRI. sampai hanya kenal seragamnya. Ya betul Romo. Ya. Oke, baik, kita mulai ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan, di awal di opening tadi ada lagu. Itu lagu apa ya Bu Titi? Ya. Tadi kita mendengarkan lagu Mars WKRI. Lagu tersebut diciptakan oleh R.A.J. Sujasmin dan pertama diperdengarkan itu pada tahun 1964 pada saat ulang tahun yang ke-40, dan itu syairnya bagus banget kalau kita perhatikan lagunya, karena itu mengajak anggota wanita Katolik RI untuk selalu siap bekerja, berkorban itu demi negara, gereja, dan keluarga dan sesama. Apa syair pertamanya? Wanita Katolik Berjiwa, berkorban. Oh iya, itu ciri khas seorang wanita juga ya, yang berjiwa dan berkorban. Dan itu diciptakan tahun 64, saya belum lahir nih Romo. Belum lahir. Pertama kali dinyanyikan. Itu ciri khas wanita ya, yang berjiwa dan berkorban. Lalu saya pengen tahu juga
apakah organisasi WKRI ini disahkan oleh negara, Bu Titi? Ya, mungkin sedikit saya ceritakan sejarahnya Iya, sedikit ya. Jadi Wanita Katolik Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 26 Juni 1924. Udah mau ulang tahun nih, 26 Juni, Romo. Betul. Ya, dan pada waktu Organisasi sangat tua untuk Iya, Indonesia. tahun 26 Juni 1924. 1924, sebentar lagi ulang tahun yang ke 96, Romo. Betul. Jadi waktu itu sih namanya masih Pusara Wanita Katolik. Ya. Kemudian dengan berjalannya sejarah perjuangan kita pada tahun 1950 itu baru berubah namanya, diganti namanya menjadi Wanita Katolik Republik Indonesia karena organisasinya sudah berskala nasional. Dan akhirnya pada tahun 1952 kita boleh berbangga karena sudah dianggap sebagai organisasi yang berbadan hukum dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Februari 1952. Jadi disahkan sejak tahun 52, Romo. Ya, kita belum lahir sebenarnya, tapi itu berarti organisasi ini sangat kuat ya, Romo, karena Ya. sudah bertahan Ya. sampai 96 tahun. Jadi organisasi ini termasuk sumbangsih Gereja Katolik dalam pergerakan nasional, di mana mulai dari ibu-ibu untuk menyadarkan diri tentang imannya, tetapi juga menyadarkan diri bagian dari kehidupan masyarakat yang ingin maju, mendampingi keluarga, menumbuh kembangkan dalam iman, tetapi juga untuk memajukan nilai-nilai kebersamaan dengan masyarakat yang ada. Mulai zaman itu, ya, Ibu Sulastri yang menginisiasi itu, kemudian terus berkembang sampai dengan zaman kemerdekaan dan mengisi sampai sekarang ini. Pasti ceritanya sangat panjang untuk itu, dan itulah peran serta karya-karya ibu-ibu WKRI ini bagi gereja juga, tapi juga bagi masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Jadi memang peran ibu-ibu ini sangat besar ya, Romo. Sangat besar. Selain di rumah tangga, juga di gereja, juga di masyarakat. Semangat, Bu. Semangat. Nah, sekarang saya masuk ke organisasinya, Bu. Sebagaimana umumnya organisasi, pasti ada visi misi ya, Bu. Visi misi WKRI cabang Santo Yakobus apa ya, Bu? Nah, kita organisasi yang mandiri, itu tercantum di dalam ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini yang hasil Kongres 20 tahun 2018 yang terbaru, tertera di dalam pasal 6 mengenai visi dan misi. Visi Wanita Katolik Republik Indonesia yang utama adalah bergerak di bidang sosial aktif. Bergerak di bidang sosial aktif, mandiri dan sosial aktif. Kenapa begitu? Karena tujuannya untuk mensejahterakan kebersamaan kita, untuk menegakkan harkat dan martabat manusia. Wah, lebih keren lagi ya, Bu. Ya. Sedangkan visi ya tadinya, misinya justru mengupload dari visi itu ada 4. Yang pertama, aspirasi dari tentunya untuk meningkatkan atau menegakkan harkat dan martabat manusia, terutama wanita, karena seperti tadi Romo bicara mengenai yang Ibu Sulastri, itu perjuangannya memang mempertahankan supaya buruh-buruh yang bekerja pada saat itu di pabrik cerutu untuk disejajarkan, dan berhasil mereka akhirnya setara dalam hal apa? Penghasilan. Jadi mungkin zaman dulu ya Romo, kita dianggapnya lebih rendah, wanita ya itu ya. Wanita dianggap lebih rendah, makanya Ibu Sulastri ini sebagai pendiri memperjuangkan, meneruskan cita-cita dari Ibu Kartini. Jadi kembali ke misi kita 4. Aspirasi ditampung, terus meningkatkan kemampuan, terus kita juga untuk gender, dan terakhir kita tambahkan untuk lingkungan hidup. Jadi lengkap semuanya. Ya.
menampung aspirasi, meningkatkan kemampuan, terus gender, jangan ada lagi tuh perbedaan. Iya, jadi wanita bisa apa aja sekarang. Iya. Wanita lebih bisa apa aja. Kecuali Romo. Dan yang terakhir Ibu tadi? Lingkungan hidup. Yang terakhir? Lingkungan hidup. Nah, sekarang saya pengen tahu juga kegiatan-kegiatan WKRI cabang Santo Yakobus. Kalau yang saya lihat yaitu ketemu di kantin pakai seragam biru, terus bertugas tata tertib pakai seragam biru juga, ya. Terus tugas pakai seragam biru. Selain itu kegiatan-kegiatan atau karya-karya apa sih yang dilakukan oleh WKRI cabang Santo Yakobus? Sebenarnya banyak. Kita juga mengupload dari ajaran sosial gereja, di mana kita harus berkarya di luar dari gereja. Kalau urusan yang dinimba semua urusan Romo, banyaklah itu yang oke-oke semua. Tetapi kita juga ada rohaninya. Kita terdiri dari 5 bidang nanti. Ada bidang organisasi yang mana mengurusi kegiatan anggotanya semua, anggota yang kadang-kadang ada bermasalah atau apa, itu organisasi yang ngurusin. Terus bidang kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini banyak. Baksos, kemarin juga kita melakukan bersama dengan Romo. Terima kasih Romo ikut membantu pada kita. waktu ya Pak, pas PSBB itu banyak kegiatan baksos ya? Iya. Kemarin itu bagi-bagi Iya, saya nonton. nasi, ojek dan seterusnya. Ya, Romo yang selalu membantu kita. Ada duitnya. Uangnya juga ada. Jadi Romo yang selalu menyemangati kita untuk kita berbagi. Selain itu juga mungkin kita takut ya perempuan-perempuan, ibu-ibu keluar, tapi Romo selalu menyemangati kita. Backup ya Romo ya. Karya nyata. Ya. Di dalam Kesra itu kita membantu mungkin dari bidang organisasi ada bicara ada nih anggota yang berkekurangan, tapi dia mampu untuk bikin segala sesuatu. Nah, Kesra ini bisa membantu dia untuk apa? Ayo bikin kue, jualan ke kantin, itu bidang usaha. Nah, kalau yang umat Jadi bidang bidang organisasi, bidang kesejahteraan, dan bidang usaha, bidang pendidikan, dan juga ada humas. Humas kita sekarang kita upload di YouTube, IG, dan juga Facebook. Tapi Facebook kayaknya udah enggak kan. Sekarang trennya YouTuber. Kamu udah jadi YouTuber. Saya ngikut WKRI. Ayo, kita juga ada nyanyi-nyanyi Romo. Nanti kita nyanyi ya Romo. Ada sosmednya aktif juga kalau gitu ya berarti kan. Itu juga novena ya melalui sosmed. Ya, ini karya. Kemudian pengenalan ADART juga melalui sosmed. Ini Romo kita Coba kita tunjukin buat para sahabat Bang Yakob dan Bang Andre. Sorry kalau banyak catatan-catatan. Ini artinya sering dibaca. Pinter. Iya, kalau banyak contekan atau banyak catatan ini artinya sering dibaca. Iya. Makasih Ibu. Saya kira suatu hal yang luar biasa WKRI ini, baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan cabang ya, strukturnya kan kurang lebih seperti itu. Dan emansipasi yang dimulai dari Ibu Sulastri kemudian bergaung terus-menerus sampai saat ini, dan WKRI kan menjadi organisasi kemasyarakatan ya, serta dengan organisasi-organisasi yang lain, tetapi memang latar belakangnya adalah iman Katolik ya, wanita Katolik, ada kata Katoliknya Republik Indonesia. Karena itu apa yang diungkapkan oleh ibu-ibu tadi itu sudah mengungkapkan jati diri karya dari WKRI yang tentunya juga semakin diperluas, dipertegas, semakin nyata dirasakan oleh banyak orang pada tingkat nasional kan bersatu dengan organisasi wanita dari Pusat ya agama-agama yang lain pada tingkat nasional atau pusat itu di Kowani ya, itu ada unsurnya di sana, masuk di sana. Juga tentu di daerah seperti itu, dan akhirnya kalau pada tingkat cabang kan biasanya ada pada kecamatan atau kelurahan ya. Kalau di DKI ini rata-rata ya kecamatan gitulah, itu bisa ambil bagian dengan gerakan
ibu-ibu yang ada di sekitar kecamatan kita ini, misalnya di Kelapa Gading ini, mudah-mudahan DKRI bisa menjadi pelopor tadi kan untuk berbagai macam karya-karya sosial itu bisa dilakukan bersama-sama. Tentu ini mengambil bagian dalam kehidupan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ya. Emansipasi kan begitu luas. Tentu derajat kebersamaan atau derajat kehidupan bersama ini akan semakin dirasakan, dan era sekarang ini tentu umat Katolik, ibu-ibu WKRI ini ya sudah sederajat lah dengan bapak-bapak gitu, semuanya itu. Kalau internal di dalam gereja kegiatan juga semua ibu-ibu sudah. Nggak usah ditanya lagi. Nggak ditanya, sebagian besar ibu-ibu. Nah ini dalam sosial kemasyarakatan ini saya sangat mendorong agar ibu-ibu ini aktif ya. Kalau perlu ya tanya lurah, Pak Camat, apa yang bisa digerakkan bersama di sekitar ini ya. Pada tingkat cabang kurang lebih seperti itu. Jadi partisipasi ibu-ibu ini semakin nyata. Apalagi situasi sekarang ini, hal yang sangat bagus bisa terbagi pada masyarakat yang berkekurangan dan seterusnya. Tapi jangan lupa juga karena ibu-ibu ini ya, tugas ibu-ibu adalah semangat rela berkorban untuk keluarga juga gitu. Itu nomor satu ya, itu kalau tidak salah ada catatan itu penting di dalam ADRT ini kan seperti itu. Di dalam marsnya ya. juga. Dan muncul di situ juga dalam marsnya gitu, baik ketiganya itu. Dan anggota kami ya. banyak, ya. Anak-anaknya jadi romo juga. Banyak, itu luar biasa itu. Maka itu kan suatu ya, itu nilai yang luar biasa dalam tanggung jawab. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Mars, dalam Berita Anggaran Dasar itu. Saya sendiri masih ingin tetap mendorong untuk ibu-ibu ini aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, juga membuka diri dalam sosial kemasyarakatan politik, meskipun tidak terjun aktif dalam dunia politik ya, karena tidak boleh, tetapi juga harus melek politik itu, karena kita hidup bersama dalam masyarakat, hidup dalam kerangka sosial itu harus melek politik. Kalau tidak ya kita tidak tahu apa-apa, karena setiap keputusan ibu-ibu yang ambil nanti juga akan bersinggungan dengan masyarakat yang lain, juga bersinggungan dengan pemerintah. Itu kan adalah keputusan-keputusan yang menyangkut pendidikan sosial politik kemasyarakatan. Maka saya mendorong untuk itu, karena kebetulan saya di Keuskupan kan bidangnya untuk sosial politik kemasyarakatan dan keagamaan. Mudah-mudahan ini BKRI ini semakin maju, semakin terlibat ya dalam kehidupan bersama, dan itu luar biasa. Kok jadi saya ngomong malah silakan ibu-ibu ya. Si Romo, anggota kita juga masuk kan? Oh iya. Di dalam hak ya itu ya, itu banyak yang terlibat dan seterusnya. Anggota WK di mana-mana Romo. Di mana-mana ada gitu. Anggota BKRI di Yakobus ini ada yang membantu saya di Keuskupan ya, di divisi hubungan antara agama dan kemasyarakatan. Seperti itu kan luar biasa. Iya, menjejakkan kaki di tempat-tempat yang berkarya di luar. Semua bidang gereja, semua bidang bermasyarakat itu bisa ambil bagian di sana. Tetapi identitas tetap. Identitas tetap. Katolik Indonesia. Ya, Katolik Indonesia. Dan tentu yang sangat mendasar adalah untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya sebagai orang Katolik, tapi juga yang sangat penting adalah maju bersama dengan masyarakat, dan itu yang bisa disumbangkan dan selama ini sudah berjalan, tinggal mengembangkan lebih baik lagi. Nah, tadi kan kita sudah mendengar sekilas tentang karya-karya dan kegiatan sosial ibu-ibu WKRI cabang 1 Yakobus. Kalau boleh, apakah ada tayangannya Bu, video klip supaya penonton sahabat Bang Yakob dan Ko Andre juga bisa menyaksikan secara langsung karya nyata itu? Iya, bisa ya, sudah Oke, disiapkan beberapa ya, kegiatan. kalau itu sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, mari kita saksikan cuplikan-cuplikan berikut ini.
baru saja kita menyaksikan cuplikan tuh video-video tentang kegiatan dan karya-karya ibu-ibu WKRI cabang Santo Yakobus. Menarik ya, dan kita juga berharap agar kedepannya mereka semakin banyak berkarya ya Romo. Dan sekarang saya pengen tahu, ibu-ibu WKRI ini kan identik dengan seragam biru, ya. Boleh nggak saya tahu apa sih kenapa pemilihan warna ini menjadi warna seragam WKRI cabang Santo Yakobus? Ibu Ketua, silakan Ibu Ketua. Kalau mengenai seragam itu diatur di dalam anggaran rumah tangga. Itu memang kita salah satu atribut dari wanita Katolik RI adalah memakai seragam. Berarti bukan cuma cabang Santo Yakobus ya, karena se-Indonesia ini ya. Benar, karena diatur di dalam anggaran rumah tangga. Jadi kita juga seragam ini harus, ini seragam lengkap kami sebenarnya. Pakai blazer, pakai itu ya pin ya Bu. Iya, ada rencana, kemudian kancingnya juga. Kancingnya mesti dua. Kancing juga, ada berkantong. Iya, itu mau nyalikin duit ya Bu. Handphone. Ya, kemudian juga mungkin diatur panjangnya dan kita sebenarnya harus memakai sepatu pantofel hitam dan juga tas hitam. Oh nggak boleh ya pakai sepatu cats aja biar bisa lari-lari. Apalagi tasnya pink nggak Bu? Tas hitam, sepatu hitam. Iya, pantofel hitam. Dan memang sudah diatur di dalam anggaran rumah tangga kita. Anggaran rumah tangga wanita Katolik. Nah kenapa pemilihannya warna biru ya Bu ya? Nah itu, biru itu lambang kesetiaan dan kesetiaan ibu. Oh, salah satunya Bunda Maria ya Bu ya? Bunda Maria, tapi kita bukan. Kita mungkin Romo bisa lebih tahu. Iya, ngomong-ngomong tentang Bunda, sebenarnya siapa sih yang menjadi santa pelindung? Gak mungkin Santo dong, Iya. Santa pelindung WKRI ini Romo? Setahu saya itu Santa pelindungnya adalah Santa Ana. Nah, kita tahu bahwa Santa Ana itu istri dari Santo Yoakim, orang tua dari Bunda Maria. Bunda Maria. Tadi sudah diungkapkan dari lambang baju ini tentang Iya. kesetiaan, bahkan pengorbanan. Sangat jelas bahwa Santa Ana ini Bunda dari Bunda Maria yang lama tidak punya anak, kemudian pada waktunya punya anak yaitu Bunda Maria, dan kita tahu Bunda Maria adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kesetiaan dalam didik Bunda Maria menjadi orang yang rendah hati, suci dan seterusnya, menjadi teladan dari WKRI ini yang menjadi spirit roh yang menjirai dalam pelayanan ibu-ibu atau ibu-ibu WKRI ini, dan setiap langkah gerak dan karyanya. Dengan demikian kesetiaan itu menjadi sangat penting, pengorbanan di dalam kehidupan keluarga, tapi juga kesetiaan dan pengorbanan untuk masyarakat, untuk kemajuan bersama demi masyarakat, tapi juga demi ibu-ibu sendiri, juga demi keluarganya. Itu kan yang luar biasa, dan teladan Santa Ana ini menjadi spirit bagi ibu-ibu WKRI ini, dan tentu ditularkan kepada masyarakat pada umumnya untuk kesetiaan dan kerelaan berkorban dalam memajukan kehidupan ibu-ibu pada umumnya, memajukan keluarga, juga memajukan masyarakat yang ada dimanapun juga. Saya kira itu spirit yang tidak diambil dari teladan Santa Ana bagi ibu-ibu WKRI. Iya, dan tentunya sudah mendarah daging di setiap anggotanya ya ini Bu Iya ya. sih, jauh lebih tahu karena Iya. yang menghayati dari hari ke hari gitu. Oh, berarti ini spirit dari Santa Ana ini sudah mendarah daging di setiap anggotanya tentunya ya Bu ya. Nah sekarang saya pengen tahu juga, apa sih syarat menjadi seorang wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya cabang Santo Yakobus? Oke, ini juga diatur di Oh, sini. iya, iya. Kita kayaknya keterkaitan semua di sini. Nah, sebenarnya yang namanya ada wanita. Pasti wanita ya, ya. Pasti harus Katolik. Ya betul. Namanya udah wanita Iya. Katolik. Wanita Katolik, semua wanita Katolik adalah wanita Katolik Republik Indonesia. Cuma untuk masuk dalam organisasi itu ada syaratnya. Syaratnya satu, wanita Katolik umur 18 tahun minimum. Minimum. Kita tidak mensyaratkan mau single, mau keluarga tidak belum menikah, atau tidak terserah, yang penting wanita
Wanita. Iya. Kalau pria tidak bisa ya, pria mereka mungkin wanita. Ya. Terus bawa KTP, ada KTP. Terus inilah datang ke tempat-tempat di rantingnya, di wilayahnya misalnya, seperti misalnya saya dari ranting A, terus saya datang nih ke wilayahnya. Jadi nggak enak. Saya belum. Silahkan untuk bergabung. Iya, harus direkrut ya. Nah kita juga ada itu kartu tanda. Jadi harus boleh ya 18 tahun ke atas tidak harus menikah sekurang-kurangnya 18 tahun. Karena mungkin banyak persepsi, bahkan mungkin saya pun beranggapan harus menikah, harus sudah berkeluarga gitu ya. Jadi yang single pun kalau usia dia sudah di atas 18 tahun sudah bisa mengikuti organisasi ini ya Bu ya. Dan kita harapkan yang usia muda, karena buat kita yang sepuh regenerasi. Iya, kaderisasi ya Bu ya. Walaupun mereka masih kerja bisa berkarya kok. Nah itu dia benar, satu lagi, kalau berkarya pada saat jam kerja itu kan kita melanggar jam kerja kantor ya Bu ya. Jadi kegiatan-kegiatan WKR ini apakah bisa dilakukan di luar jam kerja? Karena kalau saya nonton acara-acara tadi kan mungkin itu jam atau hari kerja dilakukannya. Nah kita kan jadi nggak bisa terlibat Bu. Gimana Bu Titi? Bisa ya, walaupun kita bekerja? Bisa, karena memang kita kegiatannya kan bisa hari Sabtu atau Minggu ya, banyak kegiatan sosial kita. Terus kemudian juga pendidikan mungkin yang menambah pengetahuan ibu-ibu itu kita lakukan kan di luar jam kerja. Pendidikan macam apa misalnya Bu yang untuk menambah pengetahuan ibu-ibu? Ya mungkin pendidikan memasak, kemudian berorganisasi juga, kemudian bermedsos juga, karena sekarang kan memang zaman medsos ya. Jadi mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Dan di dalam seminar-seminar juga dan yang mendukung lah. Ya, yang mendukung. Terus saya pernah lihat juga itu make up. Iya, itu untuk menambah secara penampilan. Betul. Biar di rumah tangga juga baik. Iya, benar. Itu boleh sering-sering pun, nanti kapan-kapan saya. Tapi jangan lupa ya, kalau masuk wanita Katolik Indonesia, Republik Indonesia harus bayar iuran. Ada iurannya ya. Organisasi biasa ya. Kecil kok. Ada iuran bulanan ya Bu? Iya. Ini luar biasa WKR ini seluruh Indonesia sampai pelosok-pelosok desa. Itu hampir semuanya ada, dan itu menjadi ujung tombak gereja untuk terjun ke masyarakat seperti itu. Maka keanggotaan tadi kan cukup jelas itu ya, bahwa ada iuran dalam wajar dalam kehidupan bersama, dan ini justru melihat kemandirian itu, tidak bergantung pada orang lain dan seterusnya. Mungkin ada kesan bahwa WKRI kok kelihatannya kok adanya di gereja gitu ya. Eksklusif itu kok eksklusif. Sebenarnya seperti ini, kalau ada di gereja itu karena memang Katolik ya. Tapi karya-karyanya keluar itu tetap menjadi karya nyata yang menghadirkan gereja di masyarakat kan. Begitu, itu patut kita dukung gitu. Kemudian kok kelihatannya eksklusif ya, semua organisasi akan menumbuh kembangkan organisasi yang eksklusif atau tidak. Silakan nanti ibu-ibu yang belum tergabung untuk ambil bagian, bergabung dan seterusnya. Kalau terlalu eksklusif nanti justru kalau bergabung bisa membuka lebih luas biar tidak eksklusif dan seterusnya. Seperti itu, karena ini organisasi panjang, termasuk organisasi tertua dalam gereja Katolik, dan tentu ini semua menjadi kebanggaan untuk gereja, bahwa perlu dukungan, perlu dorongan, mungkin perlu pelurusan dan seterusnya ya, bagian dari kita bersama untuk ambil bagian mendukung agar WKR ini sungguh ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan karya-karya sosial untuk menumbuh kembangkan rasa sosial kita bersama. Seperti itu. Saya kira seperti itu, anggotanya itu ya memang harus didorong itu, karena kebanyakan kan sudah ibu-ibu yang ya mungkin 40-an ke atas. Mungkin tantangan saya belum menemukan yang umur 25 itu ada ya. Lupa, ada wanita anggota kita yang muda waktu itu yang mau pilpres ya. Ada
Romo pernah wawancara ya, itu muda. Oh iya ya, ada ya. Oh iya. Romo, kita ini kekurangan nih Romo anggota kita. Ya. Oh malah kekurangan, baru saya mau nanya, ini jumlah anggota dibatasi atau enggak ya? Oh enggak. Enggak ya, jadi Sekarang umat di paroki berapa? Ayo. Kalau misalnya yang ibu-ibu itu ada 7.000, 8.000 gitulah, atau 10.000 gitu. Kita cuma 1% ya. Kalau 1.000. Cuma 700. Dibantu ya Romo. Iya. Didorong. Nah, mungkin untuk menariknya perlu kreativitas ya ibu-ibu ya. Kreativitas yang lebih, mungkin nanti ada segmen untuk yang masih muda gitu. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Juga saya kira anggaran dasar dan anggaran umat itu menjadi pegangan pokok, tapi perlu pengembangan yang lebih luas, dan tentu pasti dari tingkat pusat, DPP, DPD pasti akan mendukung seperti itu. Kebetulan Ketuanya di Kelapa Gading, saya sering ketemu kalau rapat di mana dengan Bu Justin itu. Nah, saya sudah diskusi dengan beliau untuk dikembangkan lebih jauh lagi, termasuk keterlibatan dalam sosial kemasyarakatan itu. ya itu sekilas tentang keanggotaan ya bagi teman-teman yang belum menjadi anggota WKRI Cabang Santo Yakobus. Kami sangat mengharapkan kesediaan Anda sekalian untuk bergabung. Di sini juga ada ajakan sahabat bagi semua orang. Mari bergabung bersama Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Kita belajar bersama bagaimana berorganisasi, mengembangkan bakat atau ide, bersosialisasi, dan berbagi untuk sesama dalam sukacita. Nah, Ibu Titi, Bu Nesya, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya lontarkan, ingin kami ketahui, tapi waktu, durasi yang membatasi kita. Jadi terpaksa sekarang kita sudahi dulu perbincangan kita. Kapan-kapan kita minta dijadwalkan lagi ya Bu? Iya. Dan jangan lupa ya masuk jadi anggota. Siap. Nanti jangan lupa juga saya diingatkan ya Ibu. Kalau Romo tugasnya mendoakan. Mendoakan ya Romo. Iya. Nanti saya juga kepengen sih terlibat, apalagi kalau lihat kegiatan-kegiatan ibu-ibu tadi ya. Saya juga tertarik. Semoga nanti nggak lama lagi saya bisa bergabung ya Bu. Nah, baiklah sahabat Bang Yakob dan Ko Andre dimanapun Anda berada, kita sudah tiba di penghujung acara. Karena Romo juga sudah sangat sibuk ditunggu dengan jadwal lainnya. Karena itu marilah sekarang kita mengakhiri acara ini. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan, share ke semua teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengalami sukacita, terlibat dalam karya-karya WKRI Cabang Santo Yakobus ini. Dan baiklah, saya Bernadette Ira Besyera mohon diri pamit dari hadapan Anda sekalian. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda atau selamat beristirahat bersama keluarga. Tetap semangat, selalu ceria. Tuhan memberkati.